Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disampaikan tengah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan sektor retribusi tanpa menambah beban baru bagi masyarakat maupun investor. Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan langkah ini diambil sebagai respon atas berkurangnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Di tengah tantangan fiskal akibat berkurangnya insentif dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas pembangunan daerah. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Pemprov Kepri akan fokus meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat maupun investor. Salah satu langkah strategis yang diambil disebutkan berupa optimalisasi sektor retribusi, baik dari jasa umum maupun jasa usaha, termasuk potensi besar dari retribusi labu jangkar. Pemprov Kepri juga mendorong sinergi dengan BUMD dan mitra swasta untuk mengelola sektor-sektor potensial secara mandiri dan profesional. Upaya ini akan dikawal melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, demi menciptakan regulasi yang mendukung peningkatan retribusi secara adil dan sah. Gubernur Ansar juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan menambah jenis pungutan baru yang berpotensi membebani masyarakat atau menurunkan daya saing investasi di Kepri. Prinsip kehati-hatian dan keberpihakan kepada kepentingan publik ditegaskan tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal daerah. Pemprov Kepri tidak akan mengambil langkah peningkatan potensi PAD jika harus dibayar mahal dengan mengorbankan masyarakat atau menurunkan minat investasi. Menurut Gubernur Ansar, masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan secara cerdas. Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Kepri akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh sumber PAD serta mendorong digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan. Dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, Pemprov disebut optimistis dapat menggali potensi yang selama ini belum maksimal. Sumber PAD adalah retribusi jasa umum maupun jasa usaha. Nah, itulah salah satunya seperti labu jangkar, ya. Dan bisnis-bisnis lain yang memang bisa kita percayakan kepada BUMD untuk mengelolanya bersama pihak lain atau mandiri. Nah, itu yang memungkinkan nanti Pak Nyanyang akan mengkoordinir itu. Untuk labu jangkar dan juga yang lainnya yang memungkinkan, nanti akan kita kejar kembali ke pemerintah pusat. Karena kita harus membicarakan kembali ini dengan Kementerian Perhubungan. Tapi intinya begini, kita tidak menambah-nambah pungutan-pungutan baru yang kesannya memberatkan masyarakat dan menurunkan iklim investasi di tempat kita. Ya, mungkin PAD itu, kalaupun kita bisa menambah fiskal, mungkin nilainya tak terlalu besar, tapi kalau mengorbankan kepentingan masyarakat banyak, mengorbankan daya saing investasi kita ya selalu hindari itu. Saya kira kan masih banyak peluang-peluang lain dengan pola inovasi-inovasi yang bisa kita kejar. Pertama, nanti kita evaluasi semua yang kita lakukan selama ini yang menjadi sumber pendapatan, harus mulai kita terus kembangkan segmentasi dengan pola digitalisasi supaya dia lebih disiplin, hitungannya lebih baik, dan jangkauannya bisa lebih luas, ya. Mungkin itu yang kita akan lakukan untuk meningkatkan fiskal, ya, karena kan tidak semua pungutan menjadi pungutannya daerah sepenuhnya. Kita paling hanya mendapatkan berbagai hasil, ya. Nah, sekarang karena sudah diberlakukan undang-undang HKPD, ya, unsur pungutan itu, nah kita memang mesti mencari cara dan alternatif lain supaya kalau nanti terjadi penurunan pendapatan itu nggak ada penggantinya lain yang lebih baik.
kita upayakan lah itu, terutama seperti kegiatan sirkus itu ya, labu jangkar. Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa Pemprov Kepri terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan keberlanjutan pembangunan tanpa meninggalkan kepentingan masyarakat luas. Di tengah tantangan, semangat untuk membangun Kepri yang maju, transparan, dan ramah investasi ditegaskan tetap menjadi prioritas utama. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.